sini gue mau bongkar strategi investasinya para konglomerat ya. Dan apa sih bedanya konglo itu mainin duit sama kita orang-orang biasa. Jadi ini sebenarnya materi yang gue udah pikirin dari lama, karena ini adalah satu hal yang gue terobsesi dari kecil. Jadi gue sempat pelajarin semua konglomerasi dari Indonesia sampai di luar negeri. Jadi gue sebutnya high performing conglomerates. Dan gue lihat gimana caranya mereka kerja. Dari gue tracking semuanya. Keluarganya Salim, keluarganya Sinarmas. Kita lihat di luar seperti Jack Henry, Danaher, Ametek, Berkshire Hathaway, Constellation Software. Gue lihat konglomerasi ini, cara mereka mainin capitalnya atau cara mainin uangnya itu rata-rata mirip dan strateginya sama. Di sini nanti gue bakal outline strateginya, gimana caranya kita bisa membuat wealth atau kekayaan ya. Kekayaan itu adalah aset yang bisa kerja untuk kita di saat kita tidur. Makanya konglomerat itu bisa kaya karena mereka punya bisnis, mereka punya bagian dari bisnis antara mereka fully own atau mereka punya minority stake yang mereka nggak kontrol. Jadi mereka punya bagian dari bisnis yang sangat besar. Itu bisnis itu menghasilkan cash flow yang dipakai sama mereka untuk beli bisnis-bisnis yang lain lagi. Nah tapi pertanyaannya, ini kenapa sih gue sebenarnya bikin video-video seperti ini? Jawabannya adalah gue mau bikin ya YouTube channel gue ini adalah sebagai ajang pembelajaran gue sendiri. Karena biasa kita tahu kalau misalnya kita ngajarin orang, misalnya di sekolah ngajarin teman kalian tentang materi, kalian akan jadi lebih pintar. Jadi gue pengen YouTube channel gue yang kalian lihat ini itu adalah sebagai diary gue personal. Dimana gue lihat, oh Timothy itu waktu umur 22 tahun waktu itu, sekarang ya, mikirnya tuh masih segini. Nanti gue pengen lihat 2 tahun lagi, oh gue bakal ngeliat, oh dia waktu itu masih belum berkembang nih gitu. Jadi gue mau ngukur sebenarnya knowledge gue pribadi di dunia capital market, di dunia keuangan, dan di dunia bisnis. Jadi sejauh mana gue akan taruh semuanya di sini. Dan kalian lihat video ini gue nggak punya kewajiban ya untuk ngajarin kalian apapun. Di sini gue cuma pengen sharing karena gue punya keresahan yang sangat mendalam terhadap sistem edukasi sekolah. Gue rasa hal-hal kayak ini tuh nggak pernah diajarin di sekolah karena gurunya juga nggak ngerti, dosen-dosennya juga nggak ngerti. Kita diajarin pelajaran-pelajaran yang nggak ada gunanya. Jadi itu kenapa kalau gue punya satu misi di dunia, gue pengen rusakin edukasi sistem di Indonesia. Jadi di sini ya, gue tuh kan gue bilang tadi dari kecil gue terobsesi untuk melihat namanya capital structure. Jadi cara uang bekerja itu gimana? Ini gue akan sharing karena dari pertama yang menginspirasi gue pertama kali terjun ke dunia capital market itu adalah tokoh namanya Warren Buffett. Jadi kita akan bahas dari Warren Buffett dulu. Dari awal tuh gue terobsesi ngeliat gimana caranya dia bikin namanya Berkshire Hathaway ini. Orang banyak bilang dia cuma beli saham Coca-Cola. Tapi apakah itu hal yang benar? Gitu. Jadi gue pelajari secara dalam. Kalau kalian tanya, semua annual reportnya Berkshire Hathaway, gue udah pernah baca. Lu tanya semua buku tentang Warren Buffett, dari buku yang gampang kayak Snowball, Essays of Warren Buffett, The Warren Buffett Way, Robert Hagstrom yang tulis, semua itu udah pernah gue baca. Gue baca buku tentang Warren Buffett totalnya hampir 100 mungkin lebih dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gue selalu ngajarin kalian, kalau misalnya gue mau contek hidup seseorang, gue lihat orang nomor satunya. Sekarang gue lihat, siapa capital allocator paling jago di dunia? Ya, yang pindah-pindah uang tuh paling jago di dunia. Jawabannya simple, semua orang tahu Warren Buffett. Revenue per employee-nya paling tinggi. Berkshire Hathaway itu headquarter-nya cuma 19 karyawan. Kalian bayangin. Itu perusahaan 600 billion US dollar, hampir setengah triliun lebih, cuma dengan 19 karyawan. Seberapa efektif dan seberapa efisien perusahaan itu, ya. Kantornya nggak gede, cuma di Omaha aja. Jadi ini edukasi-edukasi yang gue sampein di sini, itu lu nggak bahkan ketemu di tempat lain, karena ini semua dari otak gue sendiri, ya. Jadi gue tuh punya notes, jadi gue ada buku di sini, kalian lihat. Ini buku tuh isinya, jadi setiap kali gue belajar, gue biasa tulis apa yang gue tahu di sini. Jadi ini notes, udah gue bikin lama ya, ini notes dari tahun berapa ya, 2016 kayaknya. Tapi gue cuma tulis yang super penting, dan ini ya gue bakal bahas di sini, itu hampir semua yang gue tulis di buku itu. Jadi ini pelajaran gue pribadi selama 8 tahun terakhir. Kalau kalian lihat ya, capital structure kita lihat yang mirip-mirip perusahaannya bahkan di Indonesia. Di Indonesia itu ada perusahaannya Pak Sandiaga Uno dan Edwin Surajaya. Kebetulan gue udah pernah ketemu dengan beliau. Jadi gue lumayan tahu cara kerjanya gimana. Saratoga itu kita lihat mirip banget sebenarnya dengan Berkshire Hathaway. Jadi sebenarnya Saratoga itu nyontek. Jadi kalau kalian lihat banyak konglomerasi di dunia, bahkan selevel Constellation Software-nya Mark Leonard, itu beliau itu nyontek Warren Buffett punya Berkshire Hathaway. Jadi kalau mau nyontek seseorang, gue biasa cari yang nomor satu kalau gue mau nyontek orangnya. Ya, gue selalu ngeliat cara dia main tuh kayak gimana. Nah, gue kan selama ini dalam misi untuk mencari apa ibaratnya vehicle yang bisa ngasih gue paling banyak uang. Jadi gue waktu itu cari dan gue nemuin yang namanya hedge fund. Jadi kita kelola uang orang bisa titip uang di kita kelola bagi management fee 2-20%. Bisa di structure di Singapura atau di structure di Cayman Island. Nah, fund ini kan ada banyak strateginya, ada market neutral, ada misalnya fund yang leverage buyout kayak private equity, ada fund venture capital yang kita masuk di misalnya pre-series A, terus masuk series A lagi top up, kita jadi lead investor. Jadi itu ada macam-macam ya. Jadi kita bisa antara jadi hedge fund yang kita main di public market, kita juga bisa main jadi bond trader, kita bisa main di private equity, ataupun di venture capital. Nah itu gue pikir cara paling cepat untuk jadi kaya.
Sampai gue waktu itu ada di salah satu acara venture capital. Ini kebetulan banget, gue datang waktu itu, disuruh datang pagi-pagi, gue datang. Di situ ada salah satu pembicara dari Singapura. Dia adalah managing partner dari salah satu private equity firm paling besar di Singapura. Dan dia bilang kayak gini, karena waktu itu sempat akhirnya gue dapat makan siang bareng sama beliau. Beliau ngomong hal ini ke gue yang benar-benar ubah cara mikir gue. Waktu itu cita-cita gue adalah gue pengen punya fund sendiri. Ya. Jadi gue mau kumpulin uang sendiri, gue pakai uang gue sendiri, gue bikin fund sendiri. Tapi setelah gue ngobrol sama beliau bilang adalah, semua ya, misalnya fund itu kan ada dua structure-nya, general partner, GP sama LP. Semua GP ini ya, yang ngurus uangnya LP, lu mau ngomong Pershing Square, kayak lu mau ngomong Bill Ackman dan lain-lain, itu semua mereka adalah babu dari LP-nya. Artinya apa? Fund itu adalah istilah keren untuk kita ngelola uang orang. Karena dengan structure 220 yang paling diuntungkan adalah LP ini. Jadi dia punya buku, kalau gua nggak salah namanya Map of Money. Jadi dia nge-tracking ya, dia nge-tracking antara uang-uang LP ini. LP paling besar itu siapa aja? Ya, jawabannya Sovereign Wealth Fund ya. Itu misalnya itu dana uangnya dari negara. Contohnya misalnya Temasek atau GIC Singapura. Indonesia itu punya Indonesia Investment Authority, SYF Indonesia. Dan kita bisa lihat ada endowment seperti kampus ya, ada Harvard, Yale. Nah di situ gue belajar banyak tuh tentang cara kelola uang dari endowment. Gue selama ini kira kampus itu investasinya itu lebih kayak santai ya. Tapi kampus itu sangat-sangat agresif. Kalau kita pelajarin Yale model ya, Yale punya endowment fund, itu sangat-sangat agresif. Bahkan Harvard pun agresif. Harvard tuh tahun lalu, kalau gue nggak salah, returnnya 20-30% per tahun. Mirip-mirip sama Warren Buffett. Dia invest banyak di absolute return fund, di private equity fund, dan juga di venture capital. Cash-nya sama bonds-nya sangat-sangat amat sedikit. Nah ini gue akan kasih tahu kalian kenapa obligasi atau investasi yang aman itu adalah justru investasi terburuk yang nggak pernah dilakukan sama konglomerasi manapun. Konglomerasi never buy bonds. Nggak pernah beli obligasi ataupun surat hutang. Nah, gue breakdown ya punya Warren Buffett, strukturnya kenapa dia nggak akan pernah beli bonds. Nah, sekarang tapi pertanyaannya apa hubungannya antara LP ini sama konglomerasi? Nah, ini yang gue lihat ya. Kenapa kita lihat misalnya perusahaan asuransi ya. Ini ada mainly asuransi, perusahaan seperti universitas. Ya, universitas kita orang bilangnya bukan perusahaan, tapi for the sake of this video, let's say universitas adalah sebuah perusahaan ya. Kenapa mereka itu bisa invest sangat agresif? Jadi kalau kalian tahu ya, salah satu fund-fund awal di Indonesia venture capital itu namanya Sistek. Kenapa gue tahu? Karena itu yang punya adalah Niko Wijaya. Beliau adalah salah satu mentor gue juga. Sistek ini adalah uangnya salah satunya adalah dari endowment fund. Jadi kalau kampus itu kan mereka kan dapat free cash flow dari tuisi muridnya. Nah, perbedaan antara hedge fund sama endowment fundnya kampus, mereka punya holy grail dalam sebuah investasi. Jadi dalam investasi ada yang namanya holy grail ya. Itu ibaratnya itu kayak cangkir emasnya gitu. Cangkir emasnya dalam investasi adalah permanent capital. Ini yang gue pelajari. Ini kenapa kalian perhatiin Saratoga itu IPO. Ini kenapa Berkshire Hathaway itu adalah perusahaan TBK. Karena mereka dapat akses ke uang yang nggak pernah balik lagi. Contohnya, kampus ya. Kampus lu bayar tuisi, uangnya nggak pernah balik lagi. Ini kuncinya. Lu mau jadi kaya, lu harus ngerti tentang permanent capital vehicle ini. Sedangkan kalau lu punya fund, lu bisa bikin fund satu ya, lu mau raising $10 juta. Uang itu udah maturity date-nya. Nanti dalam 4 tahun, dalam 6 tahun, LP lu akan minta uangnya kembali. Kalian perhatiin. Sedangkan di asuransi, lu bayar asuransi ini, uangnya itu nggak pernah kembali. Yang dilakukan adalah cuman aktuaria di dalam. Dia cuman hitung risk ya. Itu cuma pure matematika. Asuransi adalah bisnis matematika. Di mana kalian kasih uang, dia hitung resikonya, uangnya dibalikinnya kapan. Tapi intinya, ya premiumnya itu nggak pernah balik. Dan kalau kalian lihat misalnya di saham-saham Indonesia, Bank BRI segala macam, shareholder paling besar itu siapa? Ya pasti paling besar SYF lah. SYF ya Indonesia Investment Authority. Kita lihat ada government-nya Singapura. Kita lihat lagi, yang besar itu apa? Prudential. Kita lihat yang besar lagi apa? AXA. Lihat Bank Mandiri dan lain-lain, itu ada Allianz, AXA, Prudential selalu. Kenapa? Karena uangnya kalian pakai untuk bayar premi sama mereka dipakai untuk beli equity ya. Jadi itu adalah permanent capital vehicle. Berkshire Hathaway bisa besar itu bukan karena dia invest saham doang. Tapi Berkshire itu ada 2 strateginya. Strategi pertama adalah dia beli semuanya bisnisnya. Contohnya seperti Geico, yang pertama dibeli adalah perusahaan asuransi. Karena tadi uangnya dikasih dan nggak pernah balik. Jadi konglomerasi itu caranya gitu. Cari yang bisa ngasih kalian permanent capital. Jadi ini adalah yang dilakukan sama Warren Buffett di Berkshire Hathaway. Strategi dia 2. Ya, akuisisi perusahaan yang TBK, tapi minoritas seperti Apple, terus nggak pernah disentuh. Atau dia masuk ke dalam manajemennya seperti Geico. Jadi Berkshire adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan seperti ini. Kalau kita lihat holdingnya semua, Berkshire Hathaway Energy, ya Berkshire Hathaway yang lain-lainnya, itu totalnya ya kan. Kalau kalian lihat S&P 500, itu perusahaan-perusahaan di Berkshire aja yang nggak TBK, itu earningsnya lebih besar dibanding 200 perusahaan-perusahaan di S&P. Ya, jadi mereka punya earnings power yang gila. Kuncinya adalah
ambil bisnis yang cash flow. Mereka nggak pernah punya mindset untuk nge-flip bisnisnya. Jadi bisnisnya itu nggak pernah dijual. Sedangkan kalau fund venture capital, misalnya gue punya fund venture capital, gue akan mikir gimana caranya gue exit selanjutnya. Gue mau buang sampahnya ke siapa nih? Dari series C ke series D gue mau buang ke siapa? Atau nggak misalnya, aduh udah jelek nih, ya si misalnya lead investornya Sequoia nih, Sequoia udah nggak top up lagi. Wah ini startupnya mati nih. Series B gue harus buang barang gue nih ke siapa? Gitu. Mindsetnya udah flipper, ya berapa X nih? Oh 10X, 5X. Sedangkan kalau Warren Buffett dan konglomerasi yang lebih besar lainnya, that's not how they play the game. Mereka beli perusahaan untuk nggak pernah dijual. Bahkan lu lihat equity fund yang long kayak Fund Smith-nya Terry Smith, itu dia nggak pernah jual saham. Jadi dia beli perusahaan itu benar-benar untuk di hold forever. Nanti gue akan jelasin kenapa. Ya, kenapa Warren Buffett itu nggak pernah jual American Express dan kenapa Warren Buffett nggak pernah jual Coca-Cola. Inti menjadi konglomerasi itu punya permanent capital vehicle yang ngasih kita cash flow, yang uangnya kita pakai untuk bisnis yang bisa cash flow lagi. Nah dari cash flow bisnis ini kita pakai buat beli bisnis lagi, itu konglomerasi. Jadi cara mainnya gitu. Mereka nggak ada yang nge-flip langsung main jual, beli ini jual, enggak. Ya. Contoh, kita mau lihat gimana caranya bikin uang paling banyak di Indonesia. Pertanyaan gue simpel, siapa konglomerat paling kaya di Indonesia? Mungkin ada yang bilang yang baru naik kan tuh yang dari sahamnya Bayan Resort, ada yang bilang juga Hartono keluarga ya kan dari BCA. Tapi kita semua tahu, kalau kan ngomong sama pengusaha, semua orang tahu who's dari real boss di Indonesia. Jawabannya adalah grupnya Salim. Semua ini banyak kan tuh dipegang sama grupnya Salim. Dia punya semua di lini bisnis Indonesia ya. Lo mau ngomong sampai media kayak MTech pun dia ada campur tangannya. Mau tambang sampai bumi itu dia punya campur tangannya. Nah, kita lihat tahun krisis 98. Salim tuh punya dua perusahaan paling besar, yaitu Bank BCA yang akhirnya dilepas ke Hartono dan Indofood. Ini kan sebenarnya pilihan tuh. Ya, kalau kalian benar-benar tracking secara dalam, ini pilihan. Antara dia mau buang yang mana waktu itu. Karena dia cuma bisa selamatin satu. Yang diselamatin yang mana? Apakah BCA? Yang diselamatin itu Indofood. Kenapa? Kalian perhatiin, orang kaya di Indonesia banyak kan cuma dari dua, media sama retail. Jadi kenapa dia selamatin Indofood? Karena Indofood waktu itu lebih cash cow. Jadi apakah tapi kekayaan Salim itu holdingnya adalah di Indomie? Bukan. Indomie itu adalah cash cow dia, Indofood. Ya. Indofood adalah cash cow-nya. Tapi real company-nya, kenapa nggak bisa divaluasi di Indonesia? Karena holdingnya nggak di Indonesia. Jawabannya holdingnya di Hong Kong. Kalian lihat, kalau kalian mau dapat gambaran seberapa uangnya Salim besarnya, kalian cari di Google, coba tentang First Pacific. Itu adalah holdingnya grupnya Salim. Lo kan lihat, investasi itu nggak cuma di Indonesia. Ada di Thailand, di Vietnam, di Southeast Asia banyak banget, bahkan sampai di Hong Kong. Jadi mereka bikin holding company kayak Berkshire Hathaway dan di IPO-in di Hong Kong. Untuk dapat apa? Karena kalau lo IPO-in perusahaan, lo dapat dana segar dari publik. Ya. Dengan lo punya perusahaan IPO, gampang. Lo mau nyari duit, lo bisa right issue. Lo mau nyari duit, lo bisa private placement. Itu uang yang dipakai permanent capital ya, untuk akuisisi bisnis lagi yang ngasilin cash flow lagi untuk akuisisi bisnis lebih banyak lagi. Jadi ini kayak snowball, tambah lama tambah besar. Itu adalah compounding vehicle yang asli, yaitu beli bisnis untuk nggak pernah dijual. Ini gua akan contohnya, konglomerasi yang nggak sebesar Berkshire, tapi ini mungkin sahamnya menarik. Kalau kalian banyak investor saham US, kalian harus tahu tentang saham yang tikernya CSU, namanya Constellation Software. Jadi ini perusahaannya, ini kayak Berkshire, tapi dia cuma beli vertical SaaS software. Vertical software itu maksudnya apa? Itu perusahaan yang niche di satu industri yang dipakai terus. Jadi dia beli ya perusahaan-perusahaan software ini. Jadi kan kalau perusahaan software itu kan biasa ada recurring revenue-nya. Jadi kalau software itu setiap bulan langganan berapa? Nah, Constellation Software ini kerjanya cuma beli perusahaannya, udah. Terus dia nggak pernah jual. Jadi dia beli perusahaannya dari orang yang bikin perusahaan software-nya, udah. Dia tetap jalanin kayak biasa aja gitu. Jadi dapat uang per bulan, recurring-nya atau per tahun, uangnya diambil lagi sama dia beli lebih banyak perusahaan software lagi. Dia sekarang punya 500. Lu bayangin 500 perusahaan software. Dia cuma pernah jual satu, itu pun dia nyesel dibilang dijual. Kalau kalian baca annual report-nya, dibilang dia nyesel jual satu itu. Jadi perusahaan software ngasilin uang, dia pakai untuk beli lagi. Nah, kalian bisa aplikasi ini di industri yang berbagai macam. Jadi itu cara kita bisa jadi sebuah konglo. Kenapa pertanyaan konglomerat nggak ada yang pernah ibaratnya cuma ngeflip bisnis? Karena it's nothing money buat mereka. Mereka butuh uang yang panjang. Nanti gue akan kasih tahu ya, kekuatan dengan holding equity dalam jangka waktu yang panjang. Ini gue bakal bedahin annual report-nya Berkshire Hathaway yang tahun paling baru. Gue bakal tunjukin ke kalian, itu Warren Buffett yang ngomong sendiri strateginya. Jadi secret sauce-nya tuh dia yang bocorin sendiri. Dan ini dicontek sama semua orang ini. Gue percaya ya Saratoga Group itu pasti nyontek Berkshire Hathaway. Gue percaya Constellation Software pun itu nyontek Berkshire Hathaway. Sampai gue percaya First Pacific Salim pun nyontek Berkshire Hathaway. Cara mereka manage capital allocation. Lo akan bisa ketemu model ini ya di semuanya. Ya, dan jadi model operational excellence ini
dan capital allocation yang disiplin. Jadi ini beberapa nama yang kalian mungkin bisa googling sendiri. Namanya Danaher, ya kalian bisa cari Ametek, kalian bisa cari Jack Henry. Itu semua perusahaan-perusahaan konglomerasi yang modelnya mirip kayak yang gue omongin sekarang. Jadi seumur hidup gue, ini yang gue lakuin ya. Dari dulu cita-cita gue cuma mau punya 1 triliun. Jadi gue cari cara paling cepat untuk dapet ini atau cara paling make sense. Gue sekarang mikir caranya adalah dengan gue punya ya semacam konglomerasi kecil di industri yang gue tajam. Dengan gue membeli aset-aset yang gak akan pernah gue jual lagi. Yang ngasilin uang ya atau dari capital gainnya gue ambil untuk beli aset-aset lagi. That's how they play the game. Jadi gue akan bahas ya konklusi di sini sebelum kita jump in ke annual letternya. Gue bakal kasih secret sauce-nya. Yaitu pertama, untuk kita build yang namanya kekayaan, kita harus punya piece of a business. Kita harus punya bagian dari bisnis antara bisnis kita sendiri atau bisnis orang lain yang kita investasikan. Penting, harus punya bisnis. Lu nggak bisa tukar waktu lu dan jadi kaya. Itu yang pertama. Kedua, never go for lousy investment. Jangan pernah beli deposito, jangan pernah beli obligasi. Jangan pernah beli surat hutang. Ya, don't go for lousy investment. Always masuk ke equity atau yang higher risk. Kenapa itu akan gue jelasin sebentar lagi. Dan 3 ya. Jadi kuncinya cuma 3. Think super long term. Kalau misalnya ada teman datang ke gue bilang, oh tim gue punya bisnis nih, di bulan ini gue ngasilin sekian, di kuartal ini gue bakal ngasilin sekian. Gue pasti mikir, oh ini orang levelnya masih rendah. Kenapa? Karena orang yang punya mindset panjang, itu biasanya jauh lebih kaya. Kalau misalnya kita ngomong sama orang yang, oke, mindsetnya 20 tahun ke depan. Oke, mindsetnya 25 tahun ke depan. Gue itu dalam perjalanan gue, ya bikin konglomerasi yang gue pengen, itu gue kasih target tuh 50 tahun ke depan. Gue nggak tahu masih 20 tahun nggak, tapi target gue 50 tahun ke depan. Itu jauh banget. Itu nggak 10 tahun, itu nggak 5 tahun, itu nggak 3 tahun. Jadi kalau gue beli aset, itu target gue panjang sampai 50 tahun ke depan. Itu cara gue lihat, cara framework gue berpikir. Jadi gue nggak berpikir cuma buat 1-2 tahun ke depan. Tapi gue punya view yang long term. Karena kita tahu compounding itu paling kuat kalau dipaduin sama waktu. Jadi 3 ya, lo harus punya piece dari sebuah bisnis. Lo jangan invest di lousy investment, kedua. Dan yang terakhir adalah kita punya pemikiran yang super long term. Itu yang bedain kalian sama konglomerat. Nah sekarang ini gue akan kasih tunjuk kalian di sini. Jadi ini tulisan dari Warren Buffett ya, The Secret Sauce. Berkshire itu tahun 1994 itu menyelesaikan share purchase 400 juta lembar Coca-Cola. Ya 400 juta lembar Coca-Cola. Harganya waktu itu 1,3 miliar US dollar. Ini tahun 1994 ya. Abis itu dia nggak pernah beli lagi. Kalian cek sampai sekarang di portofolionya itu masih sama ya, 400 million shares. Ini maksud gue kenapa jangan pernah beli obligasi. Ini kata-kata dia sendiri. Cash dividend yang dia receive dari Coke tahun 1994 itu 75 juta dolar ya. Jadi kan perusahaan itu kan menghasilkan laba. Simpel ya, misalnya Coca-Cola kan gue contohin Coca-Cola biar kalian gampang banget ya ngertinya. Coca-Cola itu kan jualannya ya Coca-Cola. Dia kan ada marginnya itu. Jadi dia ada profitnya setelah dia jual ke orang, dia bayar karyawan semua, ada yang namanya net profit. Nah kalau perusahaan TBK rata-rata, net profit ini bisa dipakai antara untuk retain earnings, untuk kembangin perusahaannya, atau dibagi sebagai dividen. Tapi perusahaan yang sudah konsisten earningsnya biasanya bagi-bagi dividen. Nah Coca-Cola ini adalah salah satunya. Jadi dengan Warren Buffett pegang 1,3 miliar, dia dapat dividen 75 juta pada tahun 1994. Ya. Di tahun 2022, dividennya berapa? Ada yang bisa tebak nggak? Kan tadi 75 juta. Dividen itu naik sampai 704 juta. Lu bayangin. Jadi tahun 1994, dividennya 75 juta. Ya. Tahun kemarin, dividennya 700-an juta dolar. Dengan uang yang sama 1,3 miliar US dollar. Dividen itu setahun ya dikasihnya. Setahun. Kenapa bisa gitu? Karena dia punya a piece of a great business yang dia nggak pernah jual. Nah kita lihat, kita expect ya, Charlie and I expect bahwa checks ini akan likely to grow. Jadi dividennya bakal grow ke depannya. Mungkin ya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, dia cuma beli 1,3 miliar dolar. Mungkin dia bisa dapat 1 miliar dolar setahun dividennya nanti, 5 tahun lagi. Itu adalah kekuatan kita nggak pernah jual perusahaan yang memang bagus. Dia nggak pernah punya pikiran untuk trading Coca-Cola. Ini baru cuma dari dividennya. Sekarang kita lihat. Cerita kedua, American Express. Ya kan tadi gue bilang Coca-Cola sama American Express. Gue akan bahas dua-duanya. American Express ini sama. Ya. Purchase-nya selesai di 1995. Beda setahun. Sama. Harganya, kenapa gue kasih ini? Karena ini juga sama. Ya. Dia beli Coca-Cola 1,3 miliar. Dia beli American Express 1,3 miliar dolar. 1,3 biliar. Annual investment-nya, ya, dividennya, dari 41 juta, sekarang 302 juta. Lebih kecil dari Coca-Cola. Kalian bisa bayangin. Dari 41 juta, sekarang 302 juta per tahunnya. Nah, orang bilang kan, tapi ini kan dividen doang, apa spektakulernya? Karena kan taruh uangnya juga gede. Betul. Tapi yang kalian belum lihat juga capital gain-nya. Ya. Coca-Cola 1,3 miliar. Itu jadi berapa? Kita lihat sekarang. Kita buka portofolionya. Dia kan invest 1,3 miliar di tahun 1994. Coca-Cola ya, per 13F filing terakhir, itu sekarang value-nya di 25 miliar dolar. Nah, kalian bayangin. Tadi cuma masukin uang 1,3 miliar dolar.
Dia dapat awal-awal dividennya cuma 70-an juta dolar. Sekarang dividennya setahun aja udah mau hampir total investasi dia waktu itu. Terus harganya itu naik ke 25 miliar dolar. Lu tanyakan Warren Buffett secret sauce apa ini? Jawabannya ini. Kenapa gue bilang jangan pernah beli obligasi? Anggaplah Warren Buffett tahun itu 1995, 1994 itu dia nggak beli. Ini bahkan dia tulis sendiri. Ini dia kasih contoh. Gue juga pas waktu pertama kali gue baca ini gue nggak. Oh ini cara mainnya gitu. Begitu waktu itu kalian anggap kita beli obligasi dengan uangnya sama 1,3 miliar. 1,3 miliar dolar itu kalau misal obligasi di US itu bisa dapat 80 juta dolar per tahunnya. Jadi setiap tahun konsisten tuh 80 juta, 80 juta, 80 juta, 80 juta. Kalau tadi dari 75 dia naik lagi ke 80, 90 sampai sekarang akhirnya di 700. Dividennya doang belum naik ke 25 miliar harga sahamnya ya. Sekarang lu lihat, kalau lu taruh tadi 1,3 miliar ya di obligasi, lu dapat 80, 80, 80, 80, 80, 80 sampai sekarang dapat 80. Tapi di tahun sekarang nilai uangnya berapa? 1,3 miliar. Nangkap nggak? Kalau tadi lu invest di Coca-Cola, itu nilainya jadi 25 miliar. Dividennya jadi 700 juta dolar. Kalau tadi obligasi cuma dapat 80, 80, 80, 80, dan di ujung waktunya itu cuma 1,3 miliar. That's why you never fucking buy bonds. Ya. Obligasi adalah instrumen untuk orang bodoh. Ini gua akan sebut sini. Mau marah mau menteri keuangan marah, gua akan bilang obligasi itu adalah instrumen untuk orang bodoh. Karena untuk mau jadi kaya, you have to buy a piece of a business yang generate cash flow. That's how Konglo make their money. Lu mau lihat semuanya ya. Ini gue cuma contohin pakai American Express dan Coca-Cola. Tapi kira-kira kayak gini. Ini rahasianya Warren Buffett kenapa dia super kaya. Jadi ini yang gue pelajari selama ini dan ini perbedaannya. Nah ini gue akan bahas konklusinya. Satu adalah kita kalau mau allocate capital, kita harus pikir secara matang. Yang kedua, jangan go for fucking lousy investment. Jangan go for lousy investment. Ya. Tiga, kita think long term. Jangka panjang banget pikirnya. Empat, gue tambahin satu lagi sebelum penutup, adalah kita jadi orang yang lebih risk averse. Perbedaan orang super kaya dan orang miskin. Kalau gue ngobrol sama konglomerat di Indonesia, mereka pasti mikirnya bukan cara ngelipat gandain uangnya. Cuman gimana caranya mereka preserve capital dulu. Dengan pelan-pelan. Tapi over long period of time. Kecuali kalau uang lu masih dikit banget. Kalau uang lu dikit banget ya boleh agresif. Tapi kalau uang lu udah sedikit lebih banyak, ada bagusnya kita sedikit ngerem untuk kita preserve capital kita. Jadi kalau kalian tanya perbedaannya apa, ya itu semua. Itu caranya perbedaan uang ya. Karena uangnya seperti game. Mereka ngerti game ini lebih tinggi dibanding kita ilmunya. Jadi kalau mau jadi kaya, contek cara orang-orang kaya bekerja. Dan semoga ya, ini yang gue outline gimana cara jadi konglo bisa bantu kalian jadi konglo di kemudian hari. Karena itu harapan gue dalam bikin video ini, karena gue pengen rubah sistem edukasi, supaya semua orang bisa dapat edukasi, atau at least knowledge yang gue punya bisa gue sharingkan ke semua. Karena apa artinya punya uang kalau misalnya ilmu kita nggak dibagiin ke orang-orang.